بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yang itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, dan juga kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu syar'i atau belajar agama. Ya, karena belajar agama ini juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kembali kita melanjutkan kajian Ahad ketiga, yaitu membahas kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang wajib dijauhi, dihindari setiap muslim dan muslimah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, semoga Allah merahmati beliau. Kita sampai di dosa besar yang ke-43. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir kali kita bahas adalah dosa besar 42, yaitu tentang nusyuz. Ya. Nusyuz ini seorang istri yang keluar dari ketaatan kepada suaminya, dan itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Dan kita bahas contoh-contoh nusyuz itu bagaimana, itu sudah kita bahas. Adapun dosa besar ke-43 ini juga dosa besar yang rawan terjadi dan sudah terjadi atau banyak terjadi, khususnya di masyarakat perkotaan, dengan adanya kehidupan materi, ya, kehidupan yang mengedepankan harta dan sebagainya, maka dosa besar ini rawan terjadi, yaitu qat'ur rahim, yaitu memutuskan silaturahmi dengan kerabat dekat. Ya, memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat dekat. Di sini Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahwasanya memutuskan silaturahmi itu termasuk dosa besar. Ya. Hal ini agar kita pelajari, agar kita ketahui, agar kita hindari. Ya, mungkin ada di antara kita yang memutuskan silaturahmi, maka segera perbaiki.
segera sambung silaturahmi ini. Jangan dibiarkan terputus. Ancamannya itu luar biasa nantinya. Di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang artinya wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta dengan satu yang dengan yang lain. Wal arham, dan perhatikanlah hubungan silaturahmi. Maksudnya ayat ini tadi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, bertakwalah kalian kepada Allah dengan yang terkadang atau yang sering kalian menggunakan namanya untuk saling meminta. Jadi di antara kebiasaan bangsa Arab itu, mereka kalau minta sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, itu mereka menyebut nama siapa? Nama Allah. As'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Ya. Jadi kalau seseorang sudah menyebut nama Allah, as'aluka billah, ya, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, maka orang yang dimintai tolong ini sebisa mungkin mengabulkan permintaan orang tadi untuk mengagungkan nama siapa? Nama Allah. Ini orang ini minta dengan nama Allah. Ya, orang yang beriman di dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Kita tinggal di buminya Allah, dan kita suatu saat akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Ya. Maka begitu pula kalau kita memang kalau meminta sesuatu yang biasa-biasa, tidak perlu mencantumkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya orang Arab itu, orang bangsa Arab waktu itu, mungkin sampai sekarang, kalau mereka meminta sesuatu yang agung, yang besar, itu baru mencantumkan as'aluka billah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Ya. Pernah ada suatu cerita juga, ada orang Arab itu dia suka mentraktir. Orangnya dermawan, mentraktir. Ya. Kemudian suatu saat yang ditraktirin memang orang Indonesia. Orang Indonesia, mahasiswa di Universitas Islam Madinah, ditraktir sama temannya ini. Jadi mahasiswa dari Indonesia yang temannya juga orang Arab, orang Saudi yang juga belajar atau kuliah di kampus yang sama. Orang Indonesia ini sering ditraktir. Akhirnya orang Indonesia ini lulus jadi dai yang terkenal, dai mubaligh ya. Ketika orang mahasiswa Indonesia yang sudah lulus ini dia umroh, ketemu sama temannya tadi. Akhirnya mahasiswa ini yang mentraktir temannya tadi. Sudah, sekarang saya yang mentraktir. Kamu dulu terus mentraktir saya. Sekarang saya yang mentraktir. Saya yang bayar. Setelah makan, ternyata orang ini enggak mau dibayari. Orang Arab tadi enggak mau dibayar. Billahi alaik, demi Allah kamu enggak usah bayar. Saya yang bayar. Oh, ini kan sudah dia akhirnya mahasiswa tadi yang lulusan orang Indonesia yang lulusan Madinah tadi enggak bisa bayar. Karena dia orang Arab tadi menyebut nama siapa? Nama Allah. Billahi alaik, sudah demi Allah, demi nama Allah kamu enggak usah bayar. Saya yang bayar. Ya sudah, kalau gini mau gimana lagi? Ya, padahal niatnya di awal dia sudah ngomong, saya sekarang yang traktir Anda, saya yang membayari. Jangan Anda terus yang bayar. Gantian itu. Tapi orang yang Arab ini setelah selesai makan malah dia billahi alaik, demi Allah kamu enggak usah bayar. Tapi ini kembali kepada pembahasan. Jadi di dalam ayat ini para jemaah, ayat An-Nisa ayat yang pertama, Allah memerintahkan kita bertakwa dan memerintahkan kita al-arham wal arham, dan pelihara yang namanya silaturahmi. Ya, pelihara yang namanya hubungan kekerabatan. Ini dipelihara. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, maksudnya takutlah kalian memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Takutlah kalian kepada memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian di surat Al-Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat di surat Muhammad ayat ke-22 dan ayat ke-23.
Surat Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian punya jabatan, kalian punya kedudukan, kalian punya pangkat, ya, in tawallaitum an tufsidu fil ard, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan silaturahmi atau kekeluargaan kalian, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjelaskan serta mengabarkan di antara hal-hal yang rawan bagi seseorang untuk memutuskan silaturahmi kalau orang ini sudah punya jabatan, punya kedudukan, sudah sukses, sudah kaya, ya, sudah punya kedudukan sosial. Orang-orang seperti ini rawan berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesombongan, congkak, juga rawan memutus silaturahmi, karena sudah merasa dia nggak butuh sama keluarganya, nggak butuh sama kerabatnya. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, saya nggak butuh sama kakak, nggak butuh sama adik, nggak butuh sama bibi. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian ulaikal ladzina la'anahumullah, perhatikan balasan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi karena jabatannya atau memutus silaturahmi karena jabatan dan pangkatnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ya. Bukan hanya dilaknat, fa asammahum, Allah membuat telinga mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah membuat buta penglihatan mereka, ya. Maksudnya sulit mendapatkan hidayah, ya. Telinganya dikasih nasihat nggak mempan, Allah buat telinga mereka telinganya masih sehat, bisa mendengar, cuman ketika dikasih nasihat itu mempan gitu loh jemaah. Begitu pula mata melihat, membaca, melihat video-video kajian, tapi nggak bisa dapat hidayah karena memutus silaturahmi tadi, ya. Jadi memutus silaturahmi ini bisa menjadi salah satu penghalang hidayah. Hati-hati itu, ya. Bisa, yang pertama itu dilaknat oleh Allah, dan salah satu ciri dosa besar itu kan ada laknat. Kalau kita di awal-awal pembahasan, salah satu indikasi dosa ini dosa besar itu disebutkan laknat, baik itu laknat dari Allah atau laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku ini dan sebagainya, ya. Ini menunjukkan dosa besar. Allah menyebutkan ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaknat maksudnya dilaknat ini dijauhkan dari rahmat, ya. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang silaturahmi ini, ya, misalnya kita lihat, ya, sebelum kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di pembahasan ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi, silaturahmi ini, ya, yang harus kita perhatikan adalah misalnya kita punya ibu dan bapak, kan begitu, ibu bapak. Jadi silaturahmi ini di garis terdepan itu kepada ibu dan bapak, ya. Silaturahmi, kalau bicara masalah silaturahmi, di garis terdepan, di ring pertama itu kepada ibu dan bapak, ya. Jadi jangan sampai seorang anak itu enggak menyapa sama orang tuanya, tidak pernah berkunjung kepada orang tuanya, enggak pernah nelpon orang tuanya, ya, enggak pernah ngasih hadiah kepada orang tuanya misalnya. Maka ini kalau ada anak yang demikian, yang pertama ini anak durhaka, yang kedua adalah anak yang memutuskan silaturahmi, ya. Jadi kalau kita lihat ke atas dulu, ya, diri kita ke atas itu ada bapak dan ibu, kemudian ada kakek dan nenek, kakek dan nenek dari jalur ibu dan kakek dan nenek dari jalur bapak. Ini harus dijaga silaturahminya. Kalau mbah kita itu masih hidup, ya, maka jaga silaturahmi dengan mereka, baik mbah ini dari jalur ibu kita atau dari jalur
bapak kita, ya, baik mbah lanang ataupun mbah kakung ataupun mbah putri, ya, nenek atau kakek, ya. Kemudian juga masih ke atas ini ibu dan bapak kita punya saudara, yaitu bibi atau paman, om atau tante. Ini harus kita sambung silaturahminya, ya. Kita harus jaga hubungan baik dengan paman dan bibi kita, karena mereka ini orang-orang di ring pertama bagi kita, yang perlu kita kedepankan, yang perlu kita perhatikan dalam skala prioritas, ya, dalam skala dalam skala prioritas, ya. Jadi saya ulangi, menjalin silaturahmi ini kepada ibu dan bapak, kemudian kepada siapa? Kakek dan nenek dari jalur ibu dan bapak, kemudian kepada paman dan bibi adiknya ibu atau adiknya bapak, dan juga Pak D dan Bu D. Ini sama, ya, karena di bahasa Indonesia itu dibedakan, ya. Kalau di bahasa Arab itu sama, am sama khol, amun sama ammah, ya. Amun ini untuk paman dari paman atau Pak D dari jalur bapak, ya. Kalau ammah ini bibi dari jalur bapak, baik itu adiknya bapak atau kakaknya bapak kita yang perempuan, ya. Kemudian kalau dari ibu namanya kholun atau kholah, ya. Cuman di masyarakat kita kan ada Pak Li dan Pak D, kan itu, ya. Itu sama, harus disambung, harus dijaga hubungan silaturahminya, ya. Insyaallah kalau kita diberikan umur, diberikan usia, dan kita menyelesaikan Ramadan ini, itu datang momen Idul Fitri, ya. Idul Fitri ini salah satu momen yang yang tepat, yang pas, ya, untuk menjaga silaturahmi, karena memang di hari raya itu semuanya pada libur, ya, semuanya pada libur. Maka usahakan di momen tersebut kita mengunjungi kerabat-kerabat kita yang saya sebutkan tadi. Kita berkunjung ke rumah mereka, tanyakan kabar mereka, ya. Kemudian bawa hadiah atau bawa tangan kosong. Di masyarakat kita kalau silaturahmi itu biasanya bawa barang, para jemaah, ya, bawa kue, bawa apa, kan gitu. Tapi seandainya kita lagi nggak ada fulus, nggak ada uang, nggak ada rezeki, ya sudah, datang aja tangan kosong, gitu, ya. Niat kita untuk apa? Silaturahmi, walaupun tidak membawa apa-apa, ya. Jangan sampai karena kita lagi rezeki lagi pas-pasan, tidak ada yang bisa diberikan sebagai hadiah, kemudian kita malah tidak silaturahmi. Hatta seandainya kita belum ada uang atau ongkos untuk mengunjungi rumah mereka, apalagi rumah paman kita itu jauh, rumah bibi kita jauh, ya, belum ada ongkos untuk beli tiket, maka cari mudik gratis, kan, gitu, ya. Ini salah satu solusi, nih. Cari itu infonya, mudik gratis. Ini salah satu fasilitas dari pemerintah kita. Kalau memang bisa, kalau mau mudik gratis pun nggak bisa karena sudah kehabisan tiket, maka minimal telepon, ya. Kalau nggak ada pulsa gimana? Ini yang repot. Iya, cari wifi. Cari apa? Wifi, gitu, ya, wifi gratis. Iya. Telepon pakai WA, video call, ya, paling enggak ya sebentar untuk menyambung silaturahmi, silaturahmi. Jadi tidak ada alasan sebetulnya, ya. Tidak ada alasan di zaman yang dimudahkan oleh Allah saat ini itu sampai kita putus hubungan, ya, putus hubungan dengan kerabat dekat kita. Kemudian kalau ini dari jalur atas, ya, atas kita itu ada ibu, ayah, ada kakek, nenek, ada paman dan bibi. Kalau dari yang sepadan dengan kita atau yang sejajar itu adalah kakak dan adik, ya, kakak dan adik. Ini masih di ring pertama. Kalau kakak kita itu ada kesulitan, kita bantu. Sebelum kita membantu orang lain yang nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kerabat, maka kakak kita ini kita prioritaskan, ya. Kakak kita utang, ya sudah, kita utangi tanpa riba.
adik kita butuh bantuan, kita bantu. Ya, kita bantu. Ini termasuk di ring pertama masih ya. Kemudian termasuk kakak dan adik ini keponakan. Kakak kita punya anak, keponakan ini juga termasuk hal yang perlu kita jaga silaturahmi kepada mereka. Ya, keponakan. Ya. Adapun selain ini sepupu itu di ring kedua. Maksudnya tidak terlalu ditekankan. Sepupu ya tetap kita kalau bisa kita jaga. Ya. Sepupu atau bahasa kita kan misanan dan sebagainya. Kalau yang di ring pertama tadi yang kita sebutkan di awal, itu yang harus kita kasih perhatian khusus. Ya, kita perlu perhatian khusus. Karena ini juga ada dua hal para jamaah, yaitu hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hablum minallah, Allah yang perintahkan kita silaturahmi. Ya. Allah yang perintahkan kita silaturahmi, berarti kalau kita silaturahmi kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya. Hablum minan nas, karena silaturahmi ini ada hubungan dengan sesama manusia. Ya, dengan sesama manusia. Taib, ini tadi sebagai tambahan keterangan, tambahan faedah siapa saja yang perlu kita sambung silaturahminya. Ya. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah sahabat itu bukan silaturahmi. Ya, tapi itu adalah ya kunjungan persahabatan, ya. Mempererat hubungan sesama muslim misalnya. Ya, mempererat hubungan persaudaraan sesama muslim, itu seperti itu. Ya, karena silaturahmi ini yang memang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, hubungan darah. Ya, hubungan darah dengan diri kita. Ya. Ini tadi yang termasuk juga kalau ada saudara seayah atau saudara seibu misalnya, itu juga kita silaturahmi ke mereka. Ya. Ada yang saudara kandung, ya, bapaknya sama ibunya sama, ada yang saudara seayah atau saudara seibu, ini juga kita hubungan silaturahmi juga perlu dijaga sama mereka. Ya. Karena masih ada hubungan darah, masih ada hubungan darah. Kemudian kita lanjutkan dalam hal ini hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahwasanya silaturahmi itu memutus silaturahmi itu dosa besar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini juga ancaman yang mengerikan, tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Ya, bukan berarti di sini kekal di neraka. Kalau seseorang itu ada keimanan, ya, ada keimanan seberat biji sawi, tetap orang ini akan ada kesempatan masuk surga. Ya, hanya saja kalau orang yang beriman di dalam hatinya ada keimanan, di masa kehidupannya di dunia itu dia memutuskan silaturahmi, maka dia harus mampir dulu ke neraka. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dari memutuskan silaturahmi dengan dijerumuskan oleh Allah di dalam neraka. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Ya, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Nabi SAW menyebutkan 2 rukun iman. Kita punya 6 rukun iman ini. Kita punya 6 rukun iman yang semuanya wajib diimani. Dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi ada 2. Yang pertama iman kepada Allah, ini rukun iman yang pertama, dan yang kedua iman kepada hari akhir, ini rukun iman yang kelima. Ya. Dan ini sering atau di beberapa hadis Rasul SAW menyebutkan 2 rukun iman ini. Ya, seperti hadis yang populer yang sering kita dengarkan,
Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Maka di sini ketika kita menyambung tali silaturahmi itu niatnya karena Allah. Ya. Jadi saya menyambung silaturahmi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah. Allah yang perintahkan, maka kita laksanakan sami'na wa ata'na. Ya. Walaupun kerabat itu memutuskan hubungan dengan kita, kita yang menyambung. Ya, laisal wasilu fil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung silaturahmi itu bukan orang yang ketika dia disambung dia menyambung. Kalau dia diputuskan silaturahmi, ya sudah dia putus, tidak. Misalnya ada pihak kerabat, ya ada kerabat kita, misalnya kakak kita, dia memutuskan silaturahmi sama kita, sudah kita sambung, kita yang nyambung, ya. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi perintahkan, fal yasil rahimah. Hendaklah dia menyambung silaturahminya. Allah perintahkan, Nabi juga perintahkan. Ya. Berarti ini kan sesuatu yang luar biasa pentingnya silaturahmi ini. Fal yasil rahimah. Jadi kalau ada kerabat yang memutuskan, kita berusaha yang menyambung. Biasanya ini ya, biasanya yang terjadi di masyarakat itu yang muda yang menyambung silaturahmi. Jadi yang muda mengunjungi yang tua. Ya, ya nggak apa-apa lah. Nah, maksudnya ini kan ini yang berlaku di masyarakat. Ya sudah, kita yang muda yang mengalah. Ya, kita yang muda ya datang ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah kakak. Kalau ke rumah adik gimana? Mosok aku sing marani kan gitu. Situ kan lebih mudah kan gitu. Ya kalau adik kita yang memutuskan hubungan sama kita, ya sudahlah kita ngalahin, nggak apa-apa. Toh dunia ini kan sebentar para jamaah. Dunia ini sementara. Ya. Masa kita mengedepankan egoisme, mengedepankan ego, kemudian kita melanggar perintah Allah, kita melanggar perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi terkait pembahasan memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Kemudian hadis yang ketiga masih pembahasan ini, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hatta idza farigha minhum, apabila Allah telah selesai menciptakan makhluk-makhluknya, qamatir rahim, maka rahim ini berdiri seraya berkata, faqalat. Ya, jadi rahim ini suatu yang maknawi. Maknawi itu enggak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tapi dalam hal ini Allah menjadikan rahim ini bisa berbicara, dan ini kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa menjadikan sesuatu yang maknawi yang tidak bisa dilihat menjadi sesuatu yang bisa dilihat, menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan bisa berbicara. Sebagaimana contoh yang lain ya, di hari kiamat itu nanti Allah akan mendatangkan seekor lembu atau domba. Ini adalah kematian, kan begitu? Pernah baca hadisnya? Pernah dengar? Jadi di hari kiamat, kalau penghuni surga sudah masuk surga, semuanya sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, Allah datangkan kematian. Kematian ini suatu yang maknawi, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, ini maknawi. Tapi di hari kiamat Allah jadikan kematian ini sesuatu yang bisa dilihat, seperti yaitu berupa seekor domba, kemudian kematian ini disembelih. Sehingga kalau kematian disembelih, sudah penghuni surga kekal di surga, penghuni neraka kekal di neraka. Ya, ini Allah Maha Kuasa. Contoh yang lain para jemaah, membaca Al-Quran itu sesuatu yang maknawi. Ini amal soleh ya, amal soleh kan sesuatu maknawi. Pahala itu sesuatu maknawi. Puasa, kita berpuasa amal soleh. Nanti di hari kiamat puasa dan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat, bisa berbicara. Ya, jadi orang yang ini di Ramadan kita rajin-rajin baca Al-Quran dengan harapan nanti ya dapat pahala yang banyak, 1 huruf 10 pahala, dengan harapan nanti membaca Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Allah jadikan amal soleh ini ya bisa memberikan syafaat.
Begitu pula puasa. Ya, kembali kepada hadis ini, qamatir rahim faqalat. Maka rahim ini berdiri dan berbicara, hada maqamul a'id bika minal qati'ah. Ya, tempat berdiri ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan tali silaturahmi. Qala na'am, Allah berfirman, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man aqta'aki, qalat bala. Allah berfirman, tidaklah engkau ridho aku akan menyambung orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan orang-orang yang memutuskanmu. Rahim itu berkata, iya, aku ridho. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya hadis yang sahih. Ya, maka dalam hadis ini para hadirin yang Allah muliakan, terdapat pelajaran jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Ya, karena kalau kita memutuskan silaturahmi, Allah akan memutuskan hubungan dengan kita. Ya, Allah akan mengurangi kebaikannya kepada kita. Ya, Allah akan mengurangi karunia kepada kita. Kan tadi disebutkan, ya, amma tardaina, apakah engkau ridho wahai rahim, an asila man wasolaki, aku akan menyambung, aku akan ngasih nikmat karunia yang luar biasa kepada orang yang menyambung silaturahmi, wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutuskan beberapa karunia kepada orang-orang yang memutuskan silaturahminya. Ya, ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang keempat dari pembahasan ini yang dicantumkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang insyaallah ini hadis yang juga sering kita dengar, ya, hadis yang familiar, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang suka rezekinya diluaskan oleh Allah baginya, ya, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka adalah dia menyambung apa? Silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, siapa di antara kita yang tidak mau dilapangkan rezekinya? Wa yunsa'alahu fi asari, dan dipanjangkan umurnya. Ya, tentunya kita pengen dipanjangkan apa? Umurnya. Maka syarat dan ketentuan berlaku, S dan K berlaku. Syaratnya apa? Menyambung tali silaturahmi. Ya, kalau kita menyambung tali silaturahmi ikhlas karena Allah, ya, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, maka janji Allah akan ditepati. Janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini itu pasti akan ditepati. Ya, pasti akan akan ditepati. Maksudnya dalam hal ini, jadi dalam hal ini menyambung silaturahmi itu ada dua manfaat. Yang pertama manfaat di akhirat, yang kedua manfaat di mana? Di dunia. Ya, menyambung silaturahmi manfaatnya di akhirat, insyaallah bisa masuk surga. Ya, dengan izin Allah. Menyambung silaturahmi itu tanda keimanan seorang hamba. Ini manfaat di akhirat. Kemudian menyambung silaturahmi manfaatnya di dunia, ya, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kelapangan rezeki. Ini manfaat silaturahmi di dunia. Ya, manfaat apa silaturahmi di dunia, yaitu Allah berikan umur yang panjang, dan Allah berikan kelancaran dan kelapangan dalam hal rezeki. Ada juga ulama yang memberikan penjelasan, maksudnya di sini diluaskan rezeki itu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Jadi walaupun rezeki itu mungkin kelihatannya sedikit, nominalnya sedikit, tapi dibuat berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuat berkah. Begitu pula umur di sini, dipanjangkan umurnya, itu ada yang memang umurnya tidak panjang, umurnya pendek, tapi dibuat berkah. Umur yang sedikit ini diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna yang pertama,
Hadis ini menunjukkan sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan letter lucksnya. Dipanjangkan umurnya, ya umurnya panjang. Dirancangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya dibuat luas, dibuat lapang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya rezeki yang halal dan berkah di sini ya. Kemudian dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umur dalam ketaatan, karena umur panjang untuk maksiat ya buat apa? Ya nambah beban aja di akhirat nanti. Ya, umur panjang itu dalam ketaatan ya, di sini dalam apa? Ketaatan. Ya, oleh karenanya kan pernah kita baca, pernah kita dengar, kalau kita mendoakan saudara kita panjang umur, itu doakan semoga Allah memanjangkan umur Anda dalam ketaatan. Jadi jangan berhenti semoga Anda panjang umur, titik di situ, jangan berhenti di situ. Tapi lengkapi semoga Allah memanjangkan umur Anda di atas ketaatan. Ya, karena kalau umur panjang buat maksiat ya itu akan membuat beban semakin berat di akhirat. Hisabnya berat, ya, hisabnya panjang dan seterusnya. Ini hadis di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Madhabi masih dalam pembahasan ini. Hadis yang berikutnya, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul. Rahim ini tergantung di arsy. Dia berkata, man wasolani wasolahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ya, siapa yang menyambungku, yaitu menyambung silaturahmi, Allah pasti menyambungnya dengan rahmatnya. Barang siapa man qata'ani, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, qata'ahu Allah, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya, memutuskan orang tadi dari rahmatnya. Ini juga hampir sama dengan hadis yang sebelumnya tadi ya. Ya. Kemudian dalam redaksi yang lain, dalam lafaz yang lain, yaqulullah, Allah berfirman, man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, aku akan menyambungnya dengan rahmatku. Dikasih karunia, dikasih pemberian sama Allah Subhanahu wa taala dari arah-arah yang tidak terduga misalnya. Ya. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, niscaya aku akan memutuskan orang tersebut dari rahmatku, dari pemberian, dari anugerah. Ya, tetap dikasih nikmat. Ya, kalau kita lihat orang memutus silaturahmi kan mereka masih dikasih nikmat sama Allah kan begitu. Ya, cuman tidak sama nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memutuskan silaturahmi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menyambung silaturahmi, ini enggak sama. Ya, dan ini terbukti para jemaah. Karena ini berlandaskan dalil, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang menyambung silaturahmi, kita lihat rezekinya apa? Lancar. Ya, rezekinya apa? Lancar. Oleh karenanya ini mungkin para jemaah pernah membaca buku atau mendengarkan kajian kunci-kunci rezeki, mafatihur rizq. Ya. Jadi kalau kita cari rezeki itu ada sebab-sebab yang duniawi ya, bekerja, berdagang, bisnis, berniaga, ya, jadi karyawan. Ini sebab-sebab duniawi. Namun di sana ada juga kunci-kunci rezeki yang lain. Seperti memperbanyak istighfar, kan begitu ya. Memperbanyak istighfar itu juga kunci rezeki. Yang itu mungkin terkadang dilalaikan sebagian orang. Termasuk silaturahmi, ini kunci rezeki juga. Ya. Kunci rezeki yang sifatnya itu akhirat ya, sifatnya itu akhirat. Bukan apa duniawi kayak tadi ya. Ya. Ini juga perlu kita ingat ya. Nanti dibaca lagi tentang kunci-kunci rezeki menurut Al-Quran dan Sunnah, itu ada bukunya. Ya, ada sampai sekitar 8 poin atau 9 poin di situ ya, atau lebih. Ya. Menafkahi penuntut ilmu itu juga kunci rezeki. Menafkahi penuntut ilmu, membantu para penuntut ilmu untuk belajar. Jadi santri-santri yang enggak mampu kita bantu mereka, itu juga termasuk kunci-kunci rezeki, termasuk kunci rezeki. Kemudian kita lanjutkan di sini. Al-Imam Madhabi membawakan ayat lagi ya. Jadi tadi ayat, hadis, beliau bawakan ayat lagi di sini, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh
dan memutuskan sesuatu yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan, ya, dan mengadakan kerusakan di muka bumi ini, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk, ya, walahum su'uddar. Kalau kita perhatikan ayat ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya para jemaah. Ya, terkait ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Yaitu coba dilihat, dibuka mushafnya, surat ini Ar-Ra'd ayat 21. Ar-Ra'd ayat 21. Ar-Ra'd ayat 21 Allah berfirman, walladzi, sudah ketemu? Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, maksudnya menghubungi silaturahmi, ya. Ya. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, takut kepada Allah, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan hisab yang buruk, hisab yang sulit. Kemudian di ayat 22, walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar, ibtigha wajhi rabbihim, karena mengharapkan wajah Tuhannya, mengharapkan melihat wajah Allah di hari kiamat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mereka berinfak dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka membalas, ya, kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka itu kesudahan yang baik. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka di semua pintu. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat 22 tadi, walladzina sabaru, menyambung silaturahmi itu butuh sabar. Harus sabar bagaimana? Enggak bisa, enggak sabar enggak bisa. Ya, kan ayat yang 21 Allah menyebutkan silaturahmi. Ayat 22 Allah menyebutkan sabar. Ini isyarat, ya, ini petunjuk dari Allah bahwasannya orang yang menyambung silaturahmi itu butuh kesabaran. Walladzina sabaru. Ya. Kalau kita sabar, di antaranya sabar menyambung silaturahmi, sabar dalam salat, sabar dalam berinfak, ya, sabar dalam membalas keburukan dengan kebaikan, balasannya Allah berikan surga Jannatu Adn. Ya. Kemudian surga yang dimana malaikat itu masuk ke wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, malaikat-malaikat itu masuk ke penghuni surga di tempat mereka di semua pintu. Salam, Allah ulangi lagi di ayat 20. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, malaikat itu masuk sambil mengatakan keselamatan dan kesejahteraan atas kalian atas kesabaran kalian. Harus sabar. Ya, jadi kita ingat ayat ini, nanti pulang dari ayat ini, pulang dari tempat ini, pulang dari kajian, ingat ayat ini. Oh iya, silaturahmi perlu sabar. Ya, nanti kalau kita sabar, ya, sabar menyambung silaturahmi, nanti semoga kita mendapatkan seruan ini, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian. Ya, ini seruan yang kita tunggu-tunggu nanti di hari kiamat. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu, yaitu surga. Baru nanti di ayat 25 ini tadi ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Kalau menyambung silaturahmi itu balasannya surga. Kalau memutuskan silaturahmi, maka Allah mengatakan walahum su'uddar, bagi mereka kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Maka ini perlu kita perhatikan ayat-ayat ini supaya memotivasi kita untuk silaturahmi, dan itu butuh sabar karena pahalanya itu surga, balasannya surga. Ya, surga Allah ini mahal. Ya, surga ini apa? Surga Allah ini mahal. Tapi semua orang punya kesempatan masuk surga. Yang miskin punya kesempatan masuk surga, yang kaya juga punya kesempatan masuk surga. Karena maharnya itu bukan dengan uang, tapi dengan amal soleh. Ya, maharnya surga itu bukan dengan uang, tapi dengan amal soleh. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya,
yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, yaitu sabda Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Ana Rahman wa hiya Rahim, aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih dan dia maha penyayang. Man wasolaha wa hiya Rahim, dan itulah apa dia Rahim, dan Allah menyebutkan tentang Rahim. Man wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang menyambungnya, menyambung silaturahmi, maka aku akan menyambung dengannya. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka aku akan memutuskan dengannya. Ya. Kemudian Imam Dhahabi mengatakan, ya, kulna au qultu, di sini maka kami katakan, siapa yang memutuskan keluarga dekatnya dari orang-orang yang fakir sedangkan dia kaya, maka inilah yang dimaksud dari sini, dan itu pasti. Begitu pula orang-orang yang begitu pula orang-orang yang memutuskan mereka dengan sikap acuh, ya, meremehkan dan masa bodoh. Nabi SAW bersabda, silu arhamakum walau bisalam, sambunglah rahim kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, ya. Kemudian kita tambahkan di sini bentuk-bentuk pemutusan silaturahmi yang rawan terjadi di tengah masyarakat. Ini di referensi yang lain yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, ya. Beliau menyebutkan di antara contoh-contoh nyata bentuk pemutusan silaturahmi yang muncul di tengah masyarakat adalah tidak adanya kunjungan kepada sanak kerabat dalam jangka waktu yang lama. Tidak mengunjungi kerabat dalam waktu yang lama, ya. Sudah beberapa tahun Idul Fitri nggak pernah pulang kampung, ya. Sampai punya cucu misalnya, oh enggak lah, sampai punya anaknya sudah kuliah, sudah lama nggak pulang kampung, ya. Tidak pernah memberikan hadiah kepada keluarga, tidak berusaha merebut hati mereka. Oke lah, misalnya kita sudah ngaji nih, maksudnya kita belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, kita ngaji Tauhid, kita ngaji Sunnah. Mungkin keluarga kita ada yang belum dapat hidayah Sunnah, ya tetap namanya keluarga, tetap apa? Keluarga, ya tetap kita sambung, ya. Walaupun dalam ini beda pemahaman, ya, mereka belum dapat hidayah, ya tetap kita sambung, ya. Kemudian di antara bentuk juga pemutusan silaturahmi tidak membantu menutupi kebutuhan mereka. Ada kerabat kita butuh, kita cuek, ya, kita nggak mau tahu, ya. Kemudian kita tidak juga mengatasi penderitaan mereka. Kalau ada keluarga kita yang menderita kesulitan, kemudian kita cuek, kita nggak mau tahu, ini juga memutuskan silaturahmi, ya. Bahkan termasuk memutuskan silaturahmi adalah menyakiti kerabat kita dengan ucapan ataupun perbuatan, ya. Menyakiti hati keluarga kita, kerabat kita dengan ucapan atau perbuatan. Ini bentuk pemutusan silaturahmi, tidak berkunjung, ya, dalam waktu yang lama, tidak pernah ngasih hadiah, ya. Kita punya teman, bolak-balik teman kita dikasih hadiah, keluarga kita, kerabat kita malah nggak pernah dikasih. Ya, ini keliru dalam skala prioritas, ya. Kemudian tidak berusaha merebut hati keluarga kita, ya. Kalau ada keluarga kita yang belum dapat hidayah, gimana kita bisa merebut hati mereka? Dengan akhlak, dengan pergaulan, dengan muamalah, dengan tutur kata yang sopan, ya. Kemudian di antara pemutusan silaturahmi, tidak pernah menghidupkan spirit senasib dan seperjuangan dalam kegembiraan maupun kesusahan, ya. Jadi dalam hal keluarga, kerabat itu susah dan senang ditanggung bersama. Kita satu rahim, ya, satu ada hubungan darah. Kalau senang bareng, kalau susah kamu saja yang susah, saya nggak usah. Ya nggak begitu. Senang bareng, susah bareng. Iya. Jadi hidupkan spirit semangat senasib dan sepenanggungan terhadap kerabat kita, terhadap keluarga dekat kita, orang-orang yang kita sebutkan tadi, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi. Hidupkan spirit senasib dan sepenanggungan, ya.
Kemudian ini juga yang mungkin terjadi dalam dalam hal pemutusan silaturahmi, lebih sering menghabiskan waktu untuk dakwah kepada orang lain dan lupa mendakwahi keluarga sendiri. Ya, sibuk mendakwahi orang lain tapi lupa untuk mendakwahi keluarga sendiri, kerabat sendiri. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara, ayat 214, wa angdir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara 214, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Oleh karenanya, ya ini pengingat bagi kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian dan juga yang menyaksikan melalui online misalnya streaming, usahakan kita punya nomor HP, nomor WA kerabat-kerabat kita. Usahakan apa? Punya nomor HP, nomor WA keluarga-keluarga kita. Minimal kalau kita bikin status dakwah, keluarga kita mungkin ada yang ikut apa? Baca, ikut update. Ya. Ya, terserah mereka mau menerima atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting atau kalau perlu insya Allah sudah banyak, ya mungkin ada grup keluarga, ya grup WA untuk kerabat dan keluarga. Ya, ini juga penting. Ya, biasanya kalau sebagian orang itu ada arisan keluarga, otomatis arisan keluarga ini ada juga grup WA keluarga. Di situ kita bisa menjadi ajang untuk berdakwah kepada mereka, ajang untuk saling menasihati, saling mengingatkan, dan jauhi perdebatannya. Kalau memang ya sudahlah, kalau memang keluarga kita bersikokoh, misalnya kita punya paman kita enggak boleh, kalau harus begini ya sudah, daripada kita debat jadi kita ngalah saja. Ya, hindari perdebatan sebisa mungkin dengan kerabat kita. Ya, kalau sama-sama bersikokoh, ya nanti nggak akan ketemu juga. Tetap kita menjaga silaturahmi sama mereka, menjaga hubungan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang diantara hal-hal yang memutuskan silaturahmi, ada juga orang yang mau menjalin silaturahmi jika keluarganya menyambung. Kalau keluarganya tidak menyambung, maka dia pun dengan mudah akan memutuskan silaturahminya kepada keluarganya. Ya. Kemudian di sini faktor-faktor penyebab terputusnya silaturahmi. Asy-Syu'ara 214. Asy-Syu'ara ayat 214. Ini surat ke-26. Dari surat ke-26 urutannya ayatnya 214. Wa angdir ashiratakal aqrabin. Ya, Asy-Syu'ara 214. Kalau urutan suratnya urutan ke-26. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Asy-Syu'ara ayat surat ke-26. Kemudian faktor-faktor penyebab terputusnya silaturahmi. Faktor-faktor penyebab terputusnya silaturahmi. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan putusnya silaturahmi yang pertama adalah ketidaktahuan bahaya memutuskan tali silaturahmi. Orang yang nggak tahu bahayanya, maka dia akan dengan mudah memutuskan silaturahminya. Nggak tahu ancamannya, ya. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan yang melemah, ya, ketakwaan atau keimanan yang lemah. Kalau imannya seseorang itu lemah, ya sudah, dia akan memutuskan silaturahmi. Kan iman itu bisa kuat, bisa apa? Bisa lemah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu al-iman yazid. Iman itu bisa kuat, iman bisa lemah. Kalau iman lagi lemah, maka orang yang lemah imannya ini rawan akan memutuskan silaturahminya. Kemudian yang ketiga, di antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan silaturahmi adalah kesombongan, sombong. Ya. Misalnya ini seperti yang kita disebutkan tadi ya dalam ayat, misalnya seseorang sudah sukses, sudah punya jabatan, maka dia sombong kepada keluarganya, kepada kerabatnya, nggak mau silaturahmi, maunya dikunjungi, nggak mau berkunjung tapi maunya dikunjungi.
Ya, karena merasa nggak butuh dia kepada keluarganya. Ini hati-hati dari kesombongan. Sombong itu dosa besar, memutus silaturahmi juga dosa besar. Ya, jadi jangan sampai dua dosa besar itu dikerjakan di waktu yang sama. Ya, dosa besar semuanya kita tinggalkan. Semuanya kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, perpisahan yang lama. Perpisahan yang lama ini sudah lama nggak komunikasi, putus kontak, ya, menunda-nunda ziarah, menunda-nunda berkunjung. Perpisahan yang lama ini ya wis wegah aku wis. Sudahlah, biarin aja kan begitu. Kan sudah lama. Ya, sudah lama nggak ada kontak, nggak ada telepon, nggak ada kunjungan. Ini perpisahan yang lama ini rawan menyebabkan untuk jatuh dalam pemutusan silaturahmi. Ya. Kemudian yang kelima, celaan yang berat. Celaan yang berat. Ya. Misalnya ada keluarga kita yang mencela kita dicela, kita dihina, diremehkan, akhirnya kita sakit hati, akhirnya kita pun malas silaturahmi. Ya, itu terjadi. Ya, celaan yang berat. Ya, ya, hinaan. Ini akibat kata-kata yang tidak terjaga. Kemudian yang keenam adalah memberatkan. Memberatkan ini misalnya kalau berkunjung itu harus bawa ini, bawa itu. Ya, itu memberatkan sebagian orang. Kalau memang ada rezeki ya silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya. Kemudian tuan rumahnya, kerabat yang dikunjungi nanti harus menghidangkan ini, menghidangkan itu. Mosok aku ado-ado nang kene gak disuguhi apa-apa. Wis males aku. Wis repot wis gak ketemu. Sudah capek-capek ke sini cuman gak disuguhi apa-apa kan gitu kan. Akhirnya gak silaturahmi lagi. Ya jangan seperti itu. Ya memberatkan. Ya kita silaturahmi, kita berkunjung ke rumah keluarga, kita disuguhi atau enggak itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan memang yang tuan rumahnya. Makanya siap-siap bawa makanan sendiri gitu para jemaah. Kalau nggak disuguhi kita nggak ngedumel, nggak ngomel di belakang dan sebagainya. Ya, bawa makanan sendiri, bawa uang. Kalau nanti di sana nggak disuguhi, keluar dari rumah keluarga kita cari restoran terdekat. Cari warung makan terdekat, langsung makan di situ ya. Nggak usah ngomel sehingga memutuskan silaturahmi. Ya. Kemudian juga di antara faktor-faktor pemutus silaturahmi yang berikutnya pelit dan bakhil. Ya, pelit. Jadi hati-hati dari pelit ini. Jangankan untuk kerabat, untuk dirinya saja pelit. Ya, kalau orang sudah pelit, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia pelit, perhitungan. Ya, perhitungan. Ya, ini disebutkan oleh penulis tadi namanya Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad ya. Disebutkan oleh beliau pemutus silaturahmi di antara faktornya adalah pelit. Ya, pelit dan perhitungan. Kemudian yang berikutnya di antara faktor pemutus silaturahmi menunda pembagian harta warisan. Menunda pembagian harta warisan ini terjadi. Ya. Oh, sudahlah kalau sudah ada harta warisan segera dibagi. Kalau nggak tahu caranya tanya kepada ahlinya, tanya kepada ahli ilmu, para ustadz, ya tanyakan, ya bagi sesuai dengan syariat Islam. Kalau nanti ada anggota keluarga kita, misalnya kita anak laki-laki atau gimana, kalau ada anggota keluarga kita yang nggak terima kok begini, saya nggak terima, ya sudah kita bagi dulu dengan Islam. Nanti orang yang dapat bagian banyak itu ngalah, ya. Jadi begini, tetap warisan dibagi dengan syariat Islam. Nanti misalnya anak laki-laki dapat bagian yang lebih banyak, ya sudahlah anak laki-laki ini ngalah. Oke lah, ini sudah dibagi dengan syariat Islam, saya dapat bagian segini. Alhamdulillah saya juga sudah cukup, ekonomi juga saya mapan. Saya merelakan bagian saya sekian untuk saudari perempuan saya. Itu baru ngalah. Ya, bukan ngalahnya di awal, ya sudah dia bagi rata dari awal, tidak. Ini hukum Islam harus ditegakkan. Allah sendiri yang membagi warisan dalam surat An-Nisa. Hadis-hadis Nabi tentang warisan ini sedikit para jemaah. Hadis-hadis Nabi SAW tentang warisan ini sedikit, tidak banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membagi warisan di surat An-Nisa, awal-awal An-Nisa. Ya. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang paham betul tabiatnya manusia itu kayak gimana, Allah Maha tahu. Ya, oleh karenanya dengan
kebijaksanaan Allah Hakim, Allah Maha Al-Hakim dan Allah Maha Adil, Allah membagi sendiri warisan ini sekian. Ya. Jadi jangan ditunda. Kalau ditunda akan retak hubungan kekerabatan. Ya, akhirnya tidak saling sapa, bahkan saling bermusuhan. Ya. Kemudian juga di antara faktor pemutus silaturahmi sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan dunia. Ya, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan bisnis, enggak sempat nelpon keluarga, enggak sempat ada keluarga sakit enggak sempat nengok. Padahal kalau disempat-sempatkan sebenarnya bisa, apalagi cuma dekat rumahnya. Ya. Ini terlalu sibuk dengan dunia ini juga salah satu faktor kata penulis di sini dengan untuk memutuskan silaturahmi ya. Kemudian ini juga yang berikutnya adalah kurang sabar. Ya. Kurang sabar. Namanya kan kita sudah sebutkan semua ketika menjalankan perintah Allah itu butuh sabar. Menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga butuh sabar. Termasuk silaturahmi. Ada masalah kecil karena enggak sabar akhirnya sudah silaturahmi pun diputuskan. Ya. Kemudian yang berikutnya lupa terhadap kerabat yang punya acara. Kerabat kita punya gawe, ya, menghitankan putranya, ya, atau menikahkan anaknya. Kemudian kita lupa, enggak memenuhi undangannya dan kita enggak minta maaf, kita enggak menyampaikan uzur kita, itu bisa menyebabkan putusnya silaturahmi, ya, bisa menyebabkan putusnya silaturahmi. Kalau misalnya kerabat kita itu punya gawe, punya hajat, ya, kemudian kita diundang, ya kita datang. Kalau kita nggak bisa, kita telepon, kita kasih tahu kita punya uzur, demikian, ya. Kemudian juga diantara pemutus silaturahmi adalah hasad, ya, hasad atau dengki, ya, hasad atau dengki, ya. Misalnya adik hasad sama kakaknya. Ya, kakaknya sukses begini, atau yang banyak terjadi itu kakak hasad sama adiknya kan begitu ya. Apalagi adiknya anak bungsu, biasanya anak bungsu itu diapakan? Disayang, dimanja. Kakaknya merasa dia anak tirikan, padahal sama-sama anak kandung. Akhirnya putus silaturahmi. Ya, kakak kayak gini ya ini kembali kepada orang tua ya. Orang tua itu harus adil bersama. Jadi orang tua itu harus adil. Ya, semua anak kita itu sama. Ya, mau anak bungsu, mau anak pertama, anak kedua, itu semua sama-sama anak kita. Kalau kita pengen semuanya berbakti kepada kita harus adil kepada mereka. Ya, ketidakadilan kepada anak itu akan menyebabkan mereka akan jadi anak durhaka. Entah semuanya atau salah satunya. Itu hati-hati. Dan ini terjadi di masyarakat ini kita tahu sendiri. Wis kamu saja yang merawat orang tua, kamu kan yang dituruti, kamu kan yang dikuliahkan, kamu kan yang di ini. Akhirnya kakaknya nggak mau tahu, dia lepas. Ini kakak ini juga dia berdosa, dia memutuskan silaturahmi, nggak mau ngurus orang tua, itu kan memutuskan silaturahmi. Ya. Akibatnya mungkin salah satunya jadi hasad, iri. Jadi dengki tadi. Ya. Akhirnya hasad itu sudah dosa besar. Penyakit hati, memutuskan silaturahmi juga dosa besar juga. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang diantaranya juga pemutus silaturahmi adalah yaitu perangai buruk dari sebagian istri. Ya, misalnya seorang istri yang enggak soleha, itu kalau istri ini ada cekcok sama mertua, sama orang tua suami, biasanya ngajakin suami untuk tidak silaturahmi kepada orang tuanya. Ini hati-hati. Ya. Ini hati-hati. Biasanya seorang istri kita enggak cocok sama mertua. Ya, ngompor-ngompori suaminya untuk memperkeruh hubungan suami dengan orang tuanya. Ya, hendaknya semua hamba bertakwa kepada Allah, termasuk dalam seorang istri hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang soleha itu justru mensupport, membantu suami untuk berbakti sama orang tuanya. Ya, karena bagaimanapun seorang suami ini tetap prioritas yang pertama bagi seorang suami itu adalah orang tua, baru istri. Kalau seorang istri, prioritas yang utama adalah suami baru orang tua. Ya.
tetap semuanya diperhatikan. Cuman kalau kita bikin skala prioritas urutan itu seperti yang kita sebutkan, ya. Kemudian yang berikutnya juga yang terakhir dalam hal ini itu tadi ya faktor-faktornya itu yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Adapun silaturahmi ini bagaimana sih menyambung silaturahmi ini tidak ada batasannya ya, sesuai dengan uruf yang ada di masyarakat. Ya, kalau silaturahmi di masyarakat kita itu ya dengan telepon, dengan berziarah, ngasih hadiah itu silaturahmi. Ya, kalau memutus silaturahmi di masyarakat kita itu dengan nggak pernah menyapa, misalnya nggak pernah berkunjung, ya itu termasuk memutuskan silaturahmi. Karena dalam hal ini batasan-batasan itu tidak ada batasan tertentu ya dalam hal ini. Yang ada cuma dalil-dalilnya diharamkan memutuskan tali silaturahmi. Baik. Mungkin sampai di sini dulu satu dosa saja yang kita bahas karena ini cukup panjang tadi pembahasannya dari awal sampai akhir tentang bahaya memutuskan tali silaturahmi, dan itu termasuk salah satu dosa di antara dosa-dosa besar yang harus kita waspadai. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Ya, betul.